Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu channelnya dengan cara klik subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya seperti itu. Nah, jangan lupa ya. Dan sekarang kita lanjut ke videonya. Oke. Halo, assalamualaikum bunda semuanya. Welcome back to my channel MG Mama dan Jian. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman. Ini kebetulan dingin banget sih. Ini sore aku habis pulang aja, habis nganterin anakku, dingin gitu. Jadinya hangat banget kalau kerudungan begini, pokoknya nyaman banget. Ini lagi agak-agak pilek sih bunda. Aduh, sedikit curhat ya, nggak apa-apa ya bunda ya. Pokoknya di video kali ini aku mau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang pengalaman aku waktu melahirkan anak pertamaku gitu. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, sebelum lanjut kita ceritanya, jangan lupa untuk bunda-bunda jangan lupa like-nya, subscribe-nya juga jangan lupa, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa bunda bagikan, bisa bunda share ke ya teman-teman yang mungkin sama-sama ya punya pengalaman seperti ini sama aku gitu. Punya pengalaman yang setiap orang sih pasti pengalamannya berbeda-beda ya. Dan kalau menurut aku pribadi, melahirkan, apalagi melahirkan anak pertama itu terasa kayak gimana ya, ya momen yang ya pengalaman yang gimana gitu ya, pengalaman yang beda, yang benar-benar ya berkesan banget gitu. Kayaknya nggak bakalan mudah banget dilupain karena tapi emang segala sesuatu yang untuk pertama kali itu pasti lebih berkesan. Emang bener ya, kesan pertama itu ya kesan pertama begitu menggoda kalau dulu iklannya. Tapi emang kalau kesan pertama itu nggak mudah untuk dilupakan kalau menurut aku pribadi, seperti itu ya bunda. Sebenarnya anakku sih udah gede, anak pertamaku udah kurang lebih udah 7 tahun. Terus kenapa baru di-share sekarang, baru berbagi pengalamannya sekarang, karena aku emang apa yang YouTube-nya juga baru-baru ini gitu ya, belum terlalu lama lah. Dan aku pengennya mudah-mudahan sih suatu ketika, oh iya mama pernah bercerita gitu, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, kenangan lah, bisa menjadi, seenggaknya bisa menjadi file gitu. Nanti suatu saat kalau anakku udah gede, oh gini ya ceritanya kata mama aku, dia tinggal buka di YouTube deh, seperti itu. Pokoknya untuk pengalaman pertama, aduh. Tapi sih alhamdulillah kalau lahiran aku ya, lahiran anak pertamaku itu normal, anakku laki-laki. Aku lahiran anak pertama itu tepatnya hari hari Kamis Kliwon itu, karena aku lahiran di Jawa. Aku masih ingat wetonnya Kamis Kliwon, Kamis malam itu, tepatnya sih malam Jumat ya, tapi karena ngitungnya kita ngitung secara nasional, jadi hari Kamis Kliwon, jamnya jam 10 malam itu kalau nggak salah, pokoknya jam segitu. Tanggal 14 Februari 2013 gitu, pas di malam Valentine itu, di 14 Februari 2013 itu aku lahiran anak pertama. Dan prosesnya itu gimana ya, ya lumayan lah. Kalau aku kan alhamdulillah ya udah punya anak 2 gitu ya, udah punya anak 2, tapi emang beda banget antara yang pertama sama yang kedua ini tuh beda banget gitu. Untuk yang pertama aku ngerasanya perjuangannya itu ya subhanallah lah, lebih dari yang kedua itu. Ya mungkin emang anak kedua aku juga perempuan, jadi ada perbedaan antara anak perempuan sama anak laki-laki ya mungkin gitu, karena anak pertama aku kan laki-laki, kalau anak yang kedua aku itu perempuan, seperti itu. Kalau anak pertama itu aku lahiran itu apa ya, sebelum lahiran aku sering kontraksi palsu, kurang lebihnya entah 2 minggu atau seminggu sebelum lahiran itu sering kontraksi palsu gitu. Tiba-tiba aku lagi ngangkat jemuran atau aku tiba-tiba lagi berdiri, ciletit gitu, kayak orang yang mau lahiran gitu, padahal enggak. Terus aku diem dulu, duduk tiduran ya, terus ngilang lagi gitu. Pokoknya itu ya kurang lebihnya seperti itu. Misalnya besoknya, tapi jamnya emang beda-beda gitu, kadang mungkin siang, apa tiba-tiba aku kadang
pernah lagi mandi tiba-tiba celetit, aduh kataku apa ini udah lahiran, apa mau lahiran. Itu kan waktu pertama gitu, aku belum pengalaman juga, belum terlalu nggak. Kebetulan pas anak pertama aku di rumah mertua gitu, jadi gimana ya, di tempat mertua waktu itu, kalau ya waktu lahiran anak pertama gitu ya, gimana ya. Terus pas barengannya anakku, yang sebarengannya anakku yang lainnya itu udah ada yang lahir gitu, yang sebarengan gitu, yang ada yang udah lahir 2 orang. Terus kadang aku, ya kadang kan kalau kita ngelihat temennya barengannya udah lahir, kadang kita juga nunggu apa sekarang ini udah waktunya lahiran apa gimana, kita jadinya kayaknya kayak gimana ya, kayak nunggu gitu. Kadang kita juga jadi ngerasa cemas, ngerasa panik gitu, aku kapan ya, kadang kepikiran seperti itu juga kan ya Mam ya. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Kalau pernah ngalamin jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya, sama-sama share, sama-sama berbagi. Banyak seperti itu, temennya kan tangga aku yang namanya di atas, dia udah lahiran gitu, terus ya aku kan belum. Jadi kadang kalau terasa kontraksi seperti itu, apa sekarang aku mau lahiran ya gitu, karena emang ya namanya pertama gitu. Tapi itu pokoknya kurang lebihnya antara 2 minggu deh kayaknya, 2 minggu ke hari HPL-nya itu, HPL ya, ke hari H lahiran itu aku sering kontraksi palsu. Terus pas melahiran itu, ya kata aku itu prosesnya emang subhanallah perjuangan banget. Aku terasa banget perjuangannya itu ya. Terus apa ya, terasa banget, aku merasakan benar-benar ngerasa pasrah, merasa benar-benar ya. Kita kan tahu pasrah apa ikhlas, sabar seperti itu, tapi aku benar-benar ngerasain yang namanya pasrah. Aku menjalani hidup pasrah itu ketika ingin melahirkan tuh terasa banget udah pasrah, ikhlas, ridho lillahi ta'ala lah kalau bahasanya, bahasa aku mah. Kalau bahasa orang Sunda mah seperti itu. Pas waktu lahiran anak pertama kan aku berasa itu udah dari malam, kurang lebih jam 11-an ya. Aku udah pengen kencing, terus ya diantar sama, karena emang anak pertama ya aku belum pengalaman, jadi mungkin panik ya antar aku, keluarga aku gitu, keluarga dari suamiku. Terus aku langsung diantar ke rumah ibu, ke rumah bidan gitu. Terus ini sampai pagi tuh aku belum maksudnya masih pembukaan belum lahir gitu. Terus aku dibawalah ke rumah sakit. Waktu itu kan aku di Banjarnegara, dibawalah ke rumah sakit umum Banjarnegara gitu. Terus setelah itu ya pembukaannya masih dari pembukaan ke pembukaan itu jaraknya agak lama. Jadi sampai aku tuh lama, dari pagi lahir itu jam 10 malam. Bayangkan Bunda, aduh kontraksinya luar biasa sering, aduh pokoknya luar biasa. Makanya aku benar-benar ngerasain, kata aku itu pasrah lillahi ta'ala. Maksudnya pasrah lillahi ta'ala itu merasakan emang benar-benar perjuangan antara hidup dan mati ya. Kalau melahirkan itu kan setengah mati katanya, seperti itu. Aku benar-benar merasakan di waktu pengalaman aku melahirkan anak pertama aku. Walaupun itu alhamdulillah banget, aku bersyukur aku bisa melahirkan normal. Dua-duanya juga aku alhamdulillah bisa melahirkan normal gitu. Terus aku itu sampai bukan diinduksi, pokoknya ya itu lahir itu jam 10 malam. Pokoknya udah pokoknya dari pembukaan ke pembukaan itu agak lambat gitu. Kalau sampai dipacu itu sama bidan sama petugasnya, sama susternya itu waktu itu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya pas jam 10 malam setelah semua rasa itu benar-benar luar biasa, nikmatnya luar biasa, benar-benar perjuangan seorang ibu, perjuangan antara hidup dan mati. Aku benar-benar merasakannya di situ. Nah setelah itu ya waktu ya aku nggak tahu lah jam berapa itu ya. Terus kan aku dibawa ke ruang bersalin. Setelah itu setelah pas mau melahirkan ya namanya ya gimana ya ya gimana, kalau bunda-bunda kan pasti tahu semuanya posisi kita mau melahirkan. Dan saat itu waktu melahirkan emang anak pertama juga itu, kalau aku kan waktu mau ngeden itu masih si kepala babynya udah kelihatan, tapi si lubang untuk jalan lahirnya tuh kecil, sampai akhirnya aku digunting ke belakang ke arah
ke arah anus itu. Udah pokoknya luar biasa itu, antara udah disuntik darah sana sini ya, dari paha, dari udah nggak berasa ini itu, sampai aku dikrek gunting itu aku keliat dan kedengeran kreknya, kedengeran gitu. Tapi ya subhanallah udah luar biasa sakitnya, 1000 rasa sakit kan udah terasa di situ gitu. Bener-bener subhanallah, aduh udah pasrah di ikhlas lillahi ta'ala, maksudnya emang benar-benar antara hidup dan mati. Aku mau selamat, alhamdulillah ini aku cuma menjalani, benar-benar aku merasakan pasrah lillahi ta'ala di situ gitu. Dan akhirnya alhamdulillah anakku lahir dengan selamat. Ya prosesnya ya alhamdulillah lancar gitu, walaupun aku harus digunting. Jadi itu apa sih, pengalaman yang benar-benar, karena anak kedua itu nggak seperti itu gitu. Apa sih namanya, ya alhamdulillah sih pokoknya selamat, anakku laki-laki normal, semuanya normal. Kalau beratnya 2,9, kalau tingginya aku masih ingat walaupun dia udah 7 tahun ya, beratnya 2,9 sama tingginya itu 49 cm kayaknya seperti itu ya. Alhamdulillah sih, yang pastinya aku juga jahitannya lumayan itu. Aduh, kalau dijahit sih kalau dijahit yang agak dalam sih mungkin nggak terlalu berasa di apa, bukan dalam ya, di yang bagian dagingnya itu nggak terlalu ini, soalnya aku kan robekannya banyak, pasti jahitannya aku udah nggak bertanya lagi berapa jahitan itu, aku udah nggak paham, udah nggak bertanya lagi. Tapi di pas ketika apa ya, jahitan yang di kulit tipis, di kulitnya, aduh berasanya itu ya di situ. Kalau ya di yang lainnya nggak terlalu ini, kalau di yang ya itu di bagian kulit tipis itu lumayan lah di situ. Si jahitan kita sampein, si jarum jahitnya itu kelihatan sama mata kita. Nah pas jahitnya, si jahitannya itu pas kan dijahit seperti ini, nah pas jarumnya itu terlihat banget sama aku. Tapi ya udahlah, aku pasrah ya pokoknya bener-bener pasrah udah, karena anakku udah lahir, rasanya udah plong, udah alhamdulillah, mau diiniin diituin apanya, maksudnya kan udah masuk si tangan susternya, ya udah pokoknya udah pasrah lillahi ta'ala. Yang penting anakku udah selamat, udah terdengar tangisannya itu, udah rasanya udah plong, semua perjuangan, keringat bercucuran dari sana sini, darah berini, pokoknya udah bener-bener sampai kan pipis pakai selang seperti pokoknya bener-bener pengalaman yang emang nggak bisa dilupain, pengalaman yang berkesan ya. Gimana ya, ya itulah rasanya kita jadi seorang ibu, rasanya jadi seorang perempuan. Tapi setelah seperti itu kita benar-benar ngerasa kalau aku ini seorang ibu. Aku alhamdulillah aku udah bisa menjadi seorang ibu, dan alhamdulillah aku udah ngerasa lebih apa ya, ngerasa sedikit ya apa ya, lebih ngerasa ya bukan sempurna ya, terasa lebih sempurna gitu. Alhamdulillah aku udah bisa melahirkan sebagai seorang perempuan, aku ngerasa puas sebagaimana ya, alhamdulillah bisa melahirkan normal gitu, seperti itu. Nah terus yang ininya juga, aku kan setelah melahirkan langsung pakai IUD, pakai kontrasepsi. Jadi aku juga udah pernah bikin video ya, di video sebelumnya bagaimana pengalaman aku memakai IUD langsung setelah melahirkan. Jadi waktu aku setelah melahirkan itu aku langsung pakai IUD, pakai kontrasepsi. Jadi bagaimana rasanya aku udah nggak tahu menau. Pokoknya kan 1000 rasa sakit udah mulai dari digunting, dijahit, lalu dimasukkan pula IUD. Pokoknya ajib banget rasanya. Luar biasa nikmat, luar biasa. Pokoknya begitulah perjuangan kita seorang wanita, perjuangan kita seorang si ibu. Tapi alhamdulillah semua yang kita perjuangkan. Nah itu dia cerita pengalaman aku.